akhsyarina a'mala. Itu orang-orang yang rugi, amalnya banyak tapi hasil akhirnya su'ul khotimah. Kalau beramal nggak disebut marah, ya. Kalau nggak jadi orang yang dituain, nggak mau marah, mau sudah menjadi sama tetangga sombong, ya. Nggak benar itu bisa hancur, bisa hangus amal-amal kita, ya. Maka bagusnya bagaimana? Semakin tawadu, semakin rendah hati, ya, semakin mulia, semakin merundukkan semakin tawadu, ya. Bukan malah sebaliknya, ya. Nah itu maka kita diingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah ketaatan yang kita lakukan banyak, terutama di bulan Ramadan. Nanti di akhir Ramadan jangan baik lagi kayak ular, ya. Nggak ada perubahan sama sekali, ngomongnya kasar, sama bini bentak mulu, sama anak asal-asalan kalau nyuruh, ya kan, sama tetangga, ya, sering sakit hati. Ada istilah SMS, susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. Nauzubillah min dzalik. Nah itu yang bisa menghancurkan amal-amal kita. Bahkan kata baginda Rasul, "Manil muflis ya Rasulullah?" Sahabat bertanya, adakah orang yang bangkrut ya Rasulullah? Ada. Siapa yang bangkrut ya Rasulullah? Katanya Rasulullah, orang yang bangkrut itu aneh malah. Dia rajin sholat, dia rajin puasa, dia rajin haji, bolak-balik ke Mekah. Lah, kok malah bisa bangkrut ya Rasul? Padahal amalnya banyak. Iya, betul. Tapi sholatnya, hajinya, ibadahnya, tilawahnya itu hancur hangus. Kenapa? Karena tadi di masyarakat dengan dengan tetangganya nggak ada akur-akurnya. Nauzubillah min dzalik. Kemurahannya semakin hilang. Yang merasa paling kaya, merasa paling berkuasa, merasa paling paling dihormati, merubah karakternya, sifatnya. Nauzubillah min dzalik. Ya, itu kata Rasulullah orang yang muflis. Ya. Nah, kita nggak mau seperti itu, ya. Maka mudah-mudahan, ya, kata baginda Rasul, di tempat dengan beberapa Ramadan, berkali-kali Ramadan, kamu menjadi orang yang khusyuk, orang yang khudu, orang yang tawadu, orang yang semakin disenangi oleh orang-orang di sekitarnya karena kebaikan-kebaikannya yang banyak. Ya, maka kata Rasul, itu seperti bayi, orang yang begitu seperti bayi yang baru dilahirkan ke dunia, suci, bersih, tidak ada noda dan kesalahan, kembali kepada Allah, husnul khatimah, pasti akan mendapatkan kebahagiaan masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jemaah sekalian, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita sempurnakan Ramadan kita. Ini masuk 10 yang kedua, jangan sampai kendor. Terus semangat sampai akhir Ramadan, sampai betul-betul kita mendapatkan keberkahan. Apalagi nanti di malam-malam ganjil, semakin mengencangkan ikat pinggang kita. Kalau perlu iktikaf, walaupun cuma sesaat, niat aja masuk iktikaf ke masjid, ya. Iktikaf semampu kita, sebisa kita. Jangan semakin dipusingkan dengan urusan-urusan yang lain, ya. Ya boleh silakan, tapi jangan sampai kendor ibadahnya, kendor semangatnya, ya. InsyaAllah mudah-mudahan kita bisa melaksanakan. Ya, mudah-mudahan apalagi bisa dapat malam Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadar itu bukan nanti di tanggal-tanggal ganjil baru semangat, justru dari awal nih, dari awal terus terjaga semangat terus sampai akhir. Nah, maka InsyaAllah kita akan mendapatkan keistimewaan yang Allah berikan di bulan suci Ramadan. Mari sama-sama kita baca Fatihah, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar apa yang kita niatkan, apa yang kita ajarkan, ya, dikabul dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah cukupkan rezeki kita, ya, sempurna menjalani Ramadan ini, bahkan sampai setelah Ramadan, ya Allah cukupkan semua rezeki kita. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang berkah, sakinah, mawaddah, warahmah. Allah mudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Allah hazim ya wa salihah al-fatihah.